wa ta'lim wa tadhkirata wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifad wal istifadah wal hasa wa tamassuka bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dilala alal khair ibtigha amardhatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam kajian santai ngopi bareng, ngopi pagi. Kita mengkaji kitab Risalah Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Qutbul Irsyad Ghausil Badr Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'anallahu bihi fid dharain amin. Mudah-mudahan semua ilmu kajian ini dalam 1 tahun kita mempelajari menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ini menjadi penutup untuk kajian ngopi bareng. Insya Allah akan kita bertemu lagi, dilanjut insya Allah di dalam bulan Syawal insya Allah ya. Insya Allah semuanya panjang umur, sehat walafiat, bertemu tamu mulia Ramadan dengan ibadah, taat, dengan puasa yang diterima semuanya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bayan bagi an yakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadat yuwadib 'alaiha. Apa yang sepatutnya dikerjakan oleh murid, orang yang hendak sampai kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sepatutnya sehendaknya ada baginya satu wirid amalan di setiap macam-macam ibadat yang dia menekuni atasnya. Jadi kita sebagai murid hendaknya di hari-harinya kita ada wirid-wirid, amalan-amalan yang kita tekuni, istiqomahkan, dilanggengkan. Jangan hari-harinya kita lewat tidak ada wirid satupun. Al-waridat min haitsul aurat, yang kita dapatkan daripada pemberian Allah, keberkahan itu sebagaimana wirid istiqomahnya kita di setiap hari kita. Jangan hanya urusan dunia saja yang diatur. Pemasukan 100.000, pengeluaran 50.000, yang ditabung 25.000, diatur begitu rapinya urusan dunianya. Urusan akhirat begitu juga diatur biar bagus untuk urusan akhiratnya. Kalau urusan dunia sebentar lagi akan ditinggal semuanya itu. Tapi kalau urusan akhirat, al-waridat min haitsul aurat, ini pemberiannya Allah, keberkahan baik dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rezeki, dalam keseharian kita, semuanya itu pengaruh bisa daripada al-wirid. Makanya al-waridat min haitsul aurat ini perlu diperhatikan, diatur. Masalan di waktu pagi dia mempunyai amalan apa yang dibaca relatif, misalnya dilazimi, dikerjakan terus. Kalau bisa diistiqomahkan setiap hari, karena amalan itu akan membekas, akan memberikan asar keberkahan bila mana dikerjakannya ma'al mudawamah, terus menerus. Jadi sebenarnya yang bagus itu terus menerus langgeng walaupun sedikit. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintainya amal di sisi Allah yang terus menerus langgeng walaupun sedikit. Dalam waktu pagi diatur wirdul latif, misalkan setelah salat subuh, salat sunnah, qobliyatus subuh, kemudian salat subuh berjamaah, lalu membaca dzikir seperti astagfirullah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, membaca doa, lalu disempurnakan dengan qiraat ayat kursi, membaca al-fatihah, lalu membaca apa wirdul latif masalan.
Kalau Anda mengambil satu amalan wirid ini, hendaknya ditekuni. Ini yang sepatutnya bagi seorang murid dikerjakan. Begitu dalam waktu duha, kerjakan salat duha, walau rakaatain, walaupun 2 rakaat. Maka bagaimana ukuran amalan yang kita ambil? Imamul Haddad memberikan batasan seperti ini. Perihal ukuran berapa yang kita ambil daripada amalan, yaitu dengan ukuran la tangkus indal kasal wa tazid indan nasyad. Ukuran yang kita ambil dalam amalan itu berapa banyaknya, yaitu dengan ukuran kalau sedang sibuk atau sedang payah tidak dikurangi, tapi kalau sedang semangat bisa ditambah amalan itu. Contohnya sholat duha. Sholat duha kalau 2 rakaat malas ini sepertinya. Apalagi sudah 2 rakaat kadang-kadang prei. Ya, kalau sudah kepepet banyak utang, ingat sholat duha. Sudah lami dagangannya. 8 rakaat ini. Pak Nanang ini ya. Kalau tambah laris sampai 8 rakaat sholat duhanya, alhamdulillah. Nah, masalah misalkan mengambil amalan sholat duha. Kalau saya ambil 2 rakaat, ya malas ini. Saya sehat, masih muda, kuat. Tapi kalau saya ambil 4 rakaat, saya ini bisa saya tekuni, bisa saya istiqomahkan, rutinkan. Kalau saya sehat, saya semangat, saya ada waktu, saya tambahin 8 rakaat. Tapi kalau saya sibuk sekali, saya tetap bisa kalau 4 rakaat. Ambil 4 berarti. Kemampuannya 4 rakaat. Atau kalau mampu 8, bagus. Ini termasuk paling di dalam pendapat sahih paling banyaknya sholat duha 8 rakaat. Tapi dalam pendapat lain 12 rakaat. Misalkan saya ambil 8 rakaat, walaupun sibuk saya tetap sholat duha 8 rakaat. Maka ambil 8 rakaat. Ukurannya sekiranya kamu ketika sibuk, ketika malas tidak dikurangi, tapi ketika semangat bisa menambahi. Begitu amalan yang lainnya juga. Dalam dzikir, sholawat, istighfar, mampunya berapa dengan ukuran kalau malas tidak dikurangi, kalau semangat bisa menambahi. Itu dalam waktu pagi. Kemudian kalau bisa amalan yang terbaik itu yang fardu dijaga. Kemudian menambahi dengan yang sunnah. Ini yang didahulukan. Jangan menambahi macam-macam amal tapi yang sunnah belum dikerjakan. Jadi sebenarnya intinya kita itu jangan terlalu banyak model. Oh, ingin apa itu? Penglaris, ingin itu sehingga wiridnya banyak macam-macam. Duhanya ditinggal. Kemudian rawatibnya ditinggal. Witirnya ditinggal. Padahal ini sesuatu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lebih baik yang ini, karena Imam Junaid sampai mengatakan kullu turuk masdudatun illa manik tafa'athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah tertutup, tidak bisa semuanya, kecuali hanya satu jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, yang bisa membuat kita mulia dunia akhirat, yaitu jalan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang fardu, yang wajib, tambahi yang sunnah. Kalau sudah yang wajib, yang sunnah bisa berjalan dengan baik, baru tambahi dengan amalan-amalan yang lainnya lagi. Bisa dipahami ini. Jadi CA model kade. Saya fardu, saya wajib petepak kade. Mari nak tambah saya sunnah. Kalau sudah bisa, baru tambah amalan yang lain, silakan. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam taat, dalam ibadat. Amin ya rabbal alamin. Wala yasmahu bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin. Ini kalau sudah mengambil amal duha, rawatib, mampu, sudah bisa istiqomah, tambah lagi witir, mampu, sudah bisa istiqomah, kemudian mengambil wirid-wirid yang lain, wirdul latif, masalan Ratibul Haddad. Kalau sudah mengambil satu amalan itu, istiqomahkan, jaga.
Jangan takut dalam menambah amal karena khawatir tidak bisa istiqomah. Ini kata Imamul Haddad, ini minal jahalah, termasuk daripada kebodohan. Tambahi, tapi jangan langsung banyak dalam menambah amal. Sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa istiqomah suatu amalan, suatu wirid, itu membuat kebaikan, keberkahan dalam diri kita, keluarga kita, rezeki kita, semua yang ada pada kita. Secara otomatis akan digiring oleh Allah menuju keberkahan dan kebaikan. Coba diperhatikan. Orang yang mengamalkan wirid itu nanti seperti dibimbing oleh Allah. Orang yang seperti ini, istiqomah majelis, membaca ratib, wirdul latif, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis digiring oleh Allah menuju kebaikan. Jalannya kerja, jalannya rumah tangga, jalannya keseharian akan menjadi bagus, akan menjadi kesenangan, ketenangan, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Kalau sudah mengambil amalan tersebut, kalau sudah bisa istiqomah, keberkahannya akan didapatkan, dan jangan rela untuk meninggalkannya, baik dikala sempit atau dikala lapang, baik dikala senang atau dikala sedih. Ini juga intinya kita kepada Allah jangan ambil butuhnya saja. Kadang kita ini kepada Allah ini ngambil butuhnya saja. Udah hutang banyak, cicilan tidak bisa bayar, nangis bangun tengah malam. Nangis bebzen tengah malam. Nangis bukan karena nangis kepada Allah, nangis tidak bisa bayar hutang. Ya Allah, dek remare. Majar dek remare. Tapi ketika lapang lupa, tidak mau dia mengingat lagi wirid untuk menangis kepada Allah, untuk melazimi amalan sholihan. Karena sibuk, tukunya sudah banyak, sawahnya sudah hektaran. Kalau bisa mengambil satu amalan, istiqomah. Jangan rela untuk ditinggalkan, baik ketika sempit atau ketika lapang, baik ketika senang atau ketika susah, baik ketika kaya ataupun miskin, tetap dikerjakan. Duha, kerjakan, baik rame, baik sepi, dikerjakan. Ya, kalau Pak Nanang alhamdulillah tukunya tambah rame 8 rakaat. Tukunya sepi 12 rakaat. Jadi begitulah bagi murid sehendaknya. Jangan kalau sudah ada hajat baru ingat kepada Allah. Jangan, diistiqomahkan setiap hari bagaimanapun keadaannya. Baik yang wajib, yang sunnah, begitu juga amalan wirid yang lainnya. Adapun amalan wirid seperti wirdul latif, ratibul haddad, itu semuanya juga sunnah Nabi SAW. Walaupun itu secara apa itu kumpulannya tidak diajarkan oleh Nabi SAW secara langsung, tapi yang dihimpun di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, doa-doa al-warid dengan Nabi SAW. Jadi itu bagus semuanya, membawa keberkahan. Fal yuksir min tilawatil Qur'anil azim atadabbur lima'ani. Itu yang pertama, menjaga wirid. Kemudian mengambil wirid, diistiqomahkan. Baik keadaan apapun tetap dijalankan setiap hari. Kemudian yang sepatutnya bagi murid, fal yuksir, hendaknya memperbanyak min tilawatil Qur'an, daripada membaca Al-Qur'an al-azim yang mulia, ma'at tadabbur lima'ani, bersama dengan tadabbur makna-maknanya. Kalau bisa hari-harinya kita juga jangan sampai lepas daripada bacaan Al-Quran. Alladzi laisa fi jawfi syai'un al-Qur'an kal baitil kharab. Sesuatu kerongkongan yang tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran itu diibaratkan rumah yang usang, yang roboh. Rumah yang usang, yang hancur, yang roboh, tidak ada harganya. Dijual tidak laku, dihuni tidak bisa melindungi penghuninya daripada hujan, daripada bahaya hewan, angin dan lain sebagainya. Dijual tidak laku, digunakan juga tidak manfaat, tidak senang orang, tidak ada nilainya. Begitu orang yang tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran pada kerongkongannya, pada hari-harinya, seperti nilainya rumah yang usang, yang roboh, tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, kalau kita ingin punya nilai di sisi Allah, perhatikan ini kalamullah.
Jangan lepas hari-harinya kita setiap hari dalam bacaan-bacaan Al-Quran. Diatur surat Al-Waqiah, surat Yasin, surat Tabarok. Kalau bisa diatur. Kalau bisa ajarkan anak istri baca bersama. Ini penting. Jangan setiap hari tidak ada sedikit pun ayat Al-Quran yang dibacanya. Maka Al-Habib Muhammad Jamalul Lail sampai mengatakan ini introspeksi diri ya buat kita. Hatinya kita ini kotor apa tidak? Kalau ingin tahu hatinya kotor apa tidak, seberapa banyak kita hubungan dengan Al-Quran. Kata Habib Muhammad Jamalul Lail, dia mengatakan idza tahurul qalb lam yashba' min qiraatil Quran. Kalau hatinya seseorang itu baik, bersih, maka tidak akan puas-puas dalam membaca Al-Quran. Akan senang membaca Al-Quran, akan terus-menerus membaca Al-Quran. Ini berarti hatinya bagus, bersih. Sebaliknya kalau hati itu kotor, tidak akan ada perhatiannya terhadap Al-Quran. Tidak senang baca Al-Quran. Kita ini jangan-jangan baca, dapat setengah juz sudah kayak panas begitu. Dapat 1 juz kayaknya sudah merasa kebanyakan, keberatan. Nah ini ada apa? Jangan-jangan hatinya ini penuh dengan dunia ini. Kok sampai tidak kerasan baca Al-Quran ini? Ini perlu dikoreksi hatinya. Tapi kalau baca Al-Quran 1 juz, 2 juz setiap hari, tambah seneng-seneng. Tidak seneng urusan sama orang ruwet, enak urusan sama Al-Quran, seneng. Baca Al-Quran terus pagi, malam, siang, terus baca Al-Quran, seneng, tambah cinta dia baca Al-Quran. Nah ini menunjukkan insya Allah hatinya akan bersih, hati yang bagus. Amin. Introspeksi diri buat kita. Ayo kita sekarang membenahi hubungan kita kepada Al-Quran. Ini yang seharusnya diperhatikan oleh al-murid. Jangan sibuk ngurusi orang, jangan sibuk ngoreksi orang, sibuk koreksi diri kita sendiri. Hubungannya kita sama Al-Quran, bagaimana wirid-wiridnya kita, bagaimana hari-harinya kita, ini yang perlu dikoreksi. Watartilil al-fadih, dan hendaknya di samping tadabbur maknanya juga tartil pada lafaz-lafaznya. Alhamdulillah di desa kita, kota kita banyak TPQ. Ada Ustadz Mokhtar di sini dalam makhorijul huruf. Silakan belajar, bagus. Bagaimana huruf-hurufnya, cara pelafatannya. Karena kita ini biasanya lisannya lisan Jawa atau lisan Madura. Jadi perlu dilatih. Kalau di Arab sana kebiasaannya setiap hari bahasa Arab. Jadi pas sudah makhorijul hurufnya. Kalau kita ini harus ada pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah sekarang banyak macam-macam. Ada Iqra, Qiraati, Dirosati, Yambu'a, macam-macam sekarang. Itu semuanya sangat bagus, sangat manfaat, sangat penting. Masukkan anak-anak kita, juga kita jangan malu belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena ini penting. Karena dalam pelafatan huruf, kalau tidak tepat, bisa berubah maknanya. Dalam sholat, wajib qiraatul Fatihah. Kalau makhorijul hurufnya tidak tepat, Fatihahnya tidak tepat, sholatnya tidak sah. Nah ini penting. Dalam tartil al-fadih, makhorijul huruf. Kemudian wal yakun mumtali'an bi adhamatil mutakallim inda tilawati kalamih, dan hendaknya memenuhi hati dengan mengagungkan al-mutakallim, yaitu Allah Azza wa Jalla ketika membaca kalamullah. Kata al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, man arada an yukallimahullah falyagra'il Qur'an. Barang siapa ingin berbincang-bincang pada Allah, hendaklah membaca Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Quran itu sedang bermukalamah kepada Allah. Perhatikan, baguskan, sisihkan waktu-waktu kita bersama Al-Quran. Kita ini sedang mengagungkan, sedang menghadap mutakalim, yaitu Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Sampai Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku heran bila ada orang yang sumpek padahal bersamanya ada Al-Quran. Memang kalau orang sudah dekat sama Al-Quran, itu menyenangkan. Kapanpun akan meninggikan derajatnya yang membaca. Kapanpun akan membuat ketenangan bagi yang membaca. Kapanpun akan selalu membuat selamat bagi orang yang memperhatikannya.
bahkan bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat, bahkan akan menggampangkan semua hajat-hajatnya. Kalau sama orang banyak ruwetnya. Ya kalau dibantu, malah orang sekarang lebih banyak yang utang daripada yang bantu. Iya, diutangi iya nanti. Kalau Al-Quran, Masya Allah, menyenangkan terus, membuat tenang, membimbing kita kepada keselamatan, membuat kita mulia. Ini Al-Quran. Lebih baik akrab sama Al-Quran. Jangan akrab sama orang-orang, apalagi akhir zaman. Akhirnya nanti sanrasan, ngoreksi orang lain. Lebih baik kita dekatkan dengan Al-Quran. Ini jalan aman. Mudah-mudahan semuanya dijadikan oleh Allah hati yang cinta pada Al-Quran, hati yang perhatian terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wala yagra'u kama yagra'ul ghafilun alladzina yagra'una al-Qur'an bi alsinatin fasihatin wa aswatin aliyah wa qulubin minal khusyu' wa ta'dhimi lillahi khawriyah. Janganlah membaca Al-Quran sebagaimana membacanya orang-orang yang lupa, yang dia membaca Al-Quran dengan lisan yang fasih, dengan suara yang tinggi yang bagus, tapi hatinya tidak ada khusyuk, tidak ada takdim kepada Allah. Bacaan Al-Quran cuma di kerongkongan saja, tapi tidak mau berusaha mentadabburi dan mengamalkannya. Juga perlu Al-Quran ini bimbingan buat kita, pedoman hidup. Kita perlu belajar. Makanya hadir majelis-majelis taklim seperti ini, karena yang dikaji ayat-ayat Al-Quran. Ini jalan keselamatan. Jangan ngikuti koran, jangan ngikuti Facebook, jangan ngikuti media sosial, jangan ngikuti Ustadz Google. Nanti bisa nyasar, bisa jatuh ke jurang. Lebih baik ikuti Al-Quran, ikut majelis taklim seperti ini, yang dikaji ayat-ayat Al-Quran, membuat kita selamat dan mulia. Ini yang perlu diistiqomahkan. Makanya semangat. Ya, kalau kajian Sabtu pagi hadir, kajian Ahad sore hadir. Saya sangat mengharap, karena ini jalan kita selamat. Kalau tidak antum-antum yang semangat, nanti yang lain juga tidak bisa datang. Kalau antum istiqomah, yang lain akan tertarik. Makanya kita harus berusaha untuk selamat diri kita dan mengajak selamat masyarakat, keluarga, saudara kita. Dengan cara hadir majelis taklim, kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita selamat dan dimuliakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Yakfi ya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. ومن يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك
باركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا بأننا ترى وأننا أسرفنا على لظى أسر